Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Derianto, salah satu dosen Unsia di Prodi Akuntansi. Untuk di slide berikut ini kita akan masih membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau disingkat dengan KUP. Kita akan membahas tentang tugas dan kuis. Oke, saya lanjut. Saya akan bahas kembali bahwa tugas ini entitasnya nilai skornya bersifat nilai nominalnya skornya 15%, di mana mahasiswa harus wajib atau lebih tepatnya benar-benar harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan nilai sebesar 15% tersebut. Jadi tugasnya tetap harus dikerjakan di setiap sesinya. Oke. Saya akan mengulang kembali bahwa tugas itu wajib. Tugas dan kuis itu wajib. Oke. Untuk di tugas kedua kali ini di soal pertama, di sini soalnya bisa dilihat. Yang pertama itu mengenai jelaskan pengertian NPWP. Jika kalian sudah menonton video pembelajaran sesi kedua dan sudah membaca modul, sudah membaca buku, dan sudah membaca slide-slide yang saya berikan, pasti tahu nih mengenai pengertian dari NPWP. Kalian harus paham dulu NPWP itu singkatan dari apa, konteks NPWP itu seperti apa, terus penjabaran dari NPWP itu apa. Jadi kalian harus mengenal dulu NPWP, kenapa disebut NPWP, dan bagaimana sih NPWP itu dilakukan oleh seorang pribadi dan badan gitu kan. Jadi yang sudah pastinya nih, kalian yang sudah pasti membaca, mendengarkan, dan sudah istilahnya sudah sering-sering browsing atau sudah sering membaca tentang perpajakan pasti tahu apa itu NPWP. Jadi kira-kira jawaban NPWP, pengertian NPWP itu apa? Saya lihat sih sudah beberapa mungkin ya yang sudah paham, dan sudah beberapa mahasiswa yang sudah jawab pertanyaan nomor satu ini. Tapi juga masih mungkin ada yang masih, apa sih itu NPWP? Kira-kira jawaban untuk soal pertama di tugas kedua ini apa ya? Pengertian NPWP itu secara jelas atau secara panjang itu seperti apa? Seperti itu. Ya, kira-kira NPWP ini karakteristiknya itu lebih ke arah mana ya? Untuk dari pengertiannya, konteksnya, atau secara harfiahnya gitu kan. NPWP ini secara gampang itu definisi dari NPWP itu kan lebih ke arah simbolik atau pengertian lebih jauh atau lebih panjang gitu kan. Oke, mungkin beberapa sudah ada yang jawab karena sudah saya lihat ada beberapa mahasiswa yang sudah bisa menjawab. Jadi saya lanjut saja ke soal kedua ya. Untuk soal kedua di tugas kita kedua kali ini bisa dilihat bahwa di sini dijelaskan bagaimana sistem penentuan nomor dalam NPWP. Jadi kalian yang sudah menonton slide-nya, sudah membaca PPT yang saya berikan, atau sudah membaca e-book atau buku-buku yang sudah ada yang diterbitkan oleh beberapa pengarang, pasti tahu nih sistem penentuan nomor dari NPWP itu seperti apa. Jadi kira-kira gimana sih cara mereka menentukan nomor NPWP? Jadi kenapa nomor NPWP itu segitu? Kenapa kenapa NPWP itu memiliki nomor? Kenapa nomornya 1, 2, 3, 4, 5? Kenapa konteks NPWP itu harus diberi nomor dan segala macamnya? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kalian kalian pikirkan bahwa apa sih nomor itu fungsinya buat apa dan segala macam. Jadi konteksnya itu kalian harus memahami dulu gitu. Nomor di NPWP itu fungsinya buat apa, tujuannya buat apa, dan setiap kodenya itu pastinya ada penjelasan lebih rinci gitu. Jadi kalian harus pahami dulu tuh. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah menjawab pasti sudah nonton video pembelajaran saya yang kedua dan sudah mendownload PPT dan membacanya gitu. Tapi untuk yang belum paham mengenai cara penentuan
sistem penentuan nomor NPWP ini mungkin agak sedikit bingung karena kalian itu belum sama sekali membaca, belum sama sekali menonton. Jadi sebaiknya tontonlah video pembelajaran sesi kedua dan buka juga slide-nya dan dibaca setiap slide-nya, atau di print, lebih baik di print untuk dibaca lebih langsung, karena kita tahu ya kalau kita baca melalui gadget, melalui laptop, kadang kan mata juga agak sedikit kena sinar ultraviolet kan. Jadi lebih baik di print lalu dibacakan, itu lebih efektif dan efisien sih ya, kira-kira seperti itu. Oke, setelah saya lihat waktunya, ternyata sudah ada beberapa yang jawab ya. Jadi kita lanjut aja ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke mohon maaf, ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini di sini bisa dilihat bahwa soalnya jelaskan fungsi NPWP gitu kan. Kira-kira fungsi NPWP itu kayak apa ya? Kita nggak tahu nih. Kan kita tahu tuh pajak. Kok ada NPWP? Fungsinya seperti apa sih? Gitu kan. Karena kalian sudah jawab pertanyaan pertama mengenai pengertian NPWP, pasti tahu lah tentang fungsi NPWP ini seperti apa gitu kan. Terus fungsinya ini jabarannya kemana ya? Terus kalau misalnya dikategorikan jelaskan fungsi NPWP, berarti kan ada sub bab di mana ada konteksnya itu penjelasan dari NPWP ini, jadi ada beberapa. Jadi kira-kira jawabannya apa? Nah, mungkin sudah ada yang jawab nih, mahasiswa kita sudah ada yang jawab nih. Ya, kalau misalnya sudah jawab, bisa kalian langsung jawab aja di kotak jawaban kalian atau diketik juga nggak masalah. Namun untuk yang belum bisa jawab, bisa kalian baca kembali PPT yang saya berikan, atau menonton kembali video pembelajaran kedua, atau membaca dari buku atau e-book gitu. Jadi kira-kira fungsi NPWP itu untuk apa gitu ya. Kira-kira NPWP itu tergolong apa sih sehingga ada fungsinya. Terus ketika saya jelaskan fungsinya itu berfungsi untuk apa kan gitu kan. Jadi kalian harus bisa berpikir logis sebagai mahasiswa untuk bisa menjabarkan gitu kan. Jangan hanya pengertian yang kalian ambil dari Google gitu, namun kalian bisa jabarkan lagi, karena saya lihat kan mahasiswa itu kreatif ya. Salah satu akademis yang nantinya akan memiliki pola pikir yang terus berkembang, jadinya akan terus berkembang. Jadi bisa kalian jabarkan menurut menurut pengertian yang kalian tahu. Tidak perlu mencari di Google, di copy, di paste. Tapi kalau misalnya kalian mengerti dan paham dan sudah baca, pasti kalian akan mengembangkan jawabannya tersebut dari fungsi NPWP tersebut. Oke, saya lanjut. Nah, untuk soal pembelajaran yang keempat, maksudnya soal keempat di tugas kedua ini, dilihat bahwa soalnya di mana tempat pendaftaran NPWP. Kok di mana? Ya pasti kita tahu nih, kalau di mana itu kan tempat, lokasi, gitu kan. Tapi apakah jawabannya tempat doang? Apakah jawabannya di mana tempat pendaftaran tuh? Di tempat A, di tempat B, di tempat C? Nggak begitu. Maksud dari jawaban di sini, di manakah tempat pendaftaran NPWP? Maksudnya adalah pertama itu adalah lokasi. Lokasinya itu menunjukkan bahwa disitulah tempat terjadinya proses pencatatan pendaftaran gitu. Jadi ketika kita tahu lokasinya, tapi kita harus jabarkan juga lokasinya. Misalnya di A, dia ini konteksnya adalah tempat eh, tempat untuk apa gitu. Kita ambil contoh kayak rumah sakit. Misalnya rumah sakit ini fungsinya sebagai tempat untuk menampung orang-orang yang mengalami
penyakit atau beberapa penyakit yang disebabkan oleh sesuatu hal atau penyebab di luar itu, yang akhirnya difungsikan untuk melakukan, maksudnya digunakan untuk orang pribadi atau perorangan untuk menyembuhkan, seperti itu. Jadi konteksnya bukan tempatnya, tapi jawabannya itu yang saya pengen itu adalah konteks lebih detailnya lagi, ya, seperti itu untuk soal nomor 4 ini. Karena kalian sudah menjawab dan saya lihat juga waktunya, ya kayak secara gamblang sih saya lihat sih ada sudah beberapa mahasiswa kita yang jawab, karena saya lihat kalau misalnya sudah ada beberapa ya pasti mahasiswanya cenderung aktif kan, jadinya mereka itu berarti kalian itu cenderung sudah membaca PPT-nya, sudah menonton video pembelajarannya, jadi saya lihat it's okay lah, jadi kita lanjut saja ya. Nah di sini kita akan memasuki quiz kedua di sesi kedua pastinya. Quiz kedua ini tentunya kalian sudah paham, saya bilang kembali bahwa quiz itu bersifat penting, konteksnya ada 15% dari total keseluruhan, jadi kalian harus tetap menjawab di setiap pertemuan. Oke, saya lanjut kali ya. Oke, saya lanjut aja. Nah di sini soal pertama di quiz kedua, di sini kita kita lihat bahwa soalnya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengenalan diri atau identitas, yaitu wajib pajak. WP itu wajib pajak ya, yaitu melaksanakan apa nih? Di sini ada 5 jawaban, jadi kalian harus mencari jawaban-jawaban dari 5 tersebut, yang mana yang paling tepat untuk jawaban nomor 1 itu. Ya, saya sudah bilang bahwa ini adalah pilihan ganda, jadi kalian harus memilih jawaban satu aja, jawaban yang benar-benar jawaban yang tepat untuk soal nomor 1. Oke, kira-kira apa ya? Di sini ada 5 jawaban nih. Yang pertama A, yaitu fungsi dan kewajiban warga negara. Yang kedua B, B itu tujuan dan hukum setiap negara. Yang ketiga itu, mohon maaf, yang C itu norma dan hukum yang berlaku. Yang D itu tentang kewajiban dan pelaksanaan negara. Yang E-nya itu hak dan kewajiban pemerintah. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 kira-kira yang mana? Apakah C ataukah E? Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 kira-kira yang mana dari 5 pilihan jawaban berikut? Kira-kira mana jawaban yang benar-benar jawaban nomor 1? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Kira-kira jawaban yang mana yang paling tepat menurut kalian? Oke, saya tunggu dulu, karena saya lihat beberapa mahasiswa kita sudah ada yang jawab. Mungkin karena mereka sudah hafal dengan PPT-nya, sudah membaca PPT-nya, sudah menonton video pembelajaran. Saya lihat kayaknya sudah ada beberapa yang sudah menjawab benar nih kayaknya. Ya, insya Allah lah gitu kan, kata orang dulu tuh, insya Allah pasti benar gitu. Oke, karena sudah banyak yang menjawab, kita lanjut ke selanjutnya. Berikut adalah soal kedua di quiz kedua. Di sini ada poin atau kode dari pajak. Di sini ada kodenya 00 dan 20. Di sini apa nih? Di sini ada tulisannya 00 dan 20 adalah digit angka yang menunjukkan wajib pajak jenis gitu kan. Jadi kira-kira kode pajak 00 dan 20 itu untuk apa nih? Untuk entitas apa? Di sini ada 5 jawaban, kalian pilih salah satu yang paling benar dari soal berikut. Di sini yang pertama yang A, coba kita lihat. Di sini wajib pajak badan. Apakah benar kode 00 sama 20 itu wajib khusus untuk wajib pajak badan? Ataukah B, 00 dan 20 itu khusus untuk wajib pajak bendahara? Ataukah C, 0020 itu
khusus untuk wajib pajak orang pribadi, ataukah D, wajib pajak keuangan, mohon maaf, 00 dan 20 itu khusus untuk wajib pajak keuangan, ataukah E, 00 dan 20 itu khusus untuk wajib pajak pihak berkepentingan. Kira-kira jawaban yang benar itu yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Kira-kira jawaban yang paling tepat dan benar itu yang mana untuk jawaban soal nomor 2? Oke, saya tetap lihat waktu. Saya lihat kira-kira jawaban menurut kalian itu yang tepat yang mana. Oke, saya ulang kembali. Jika kalian sudah menonton video pembelajaran yang sesi kedua dan sudah mendownload materi pembelajaran sesi kedua dan sudah membaca pembelajarannya, pasti tahu tentang jawaban tentang kode 00 dan 20 itu khusus untuk wajib pajak mana. Bagi yang belum menonton mohon maaf, video pembelajaran sesi kedua dan kode pembelajaran PPT atau slide pembelajaran sesi kedua, bisa kalian langsung download di aplikasi LSM, Learning System di Unsia ya, di Unsia bisa kalian download, terus bisa kalian print, terus kalian baca-baca ya kan, kasih tahu nih untuk jawaban soal nomor 2 itu. Saya lihat lagi waktunya, saya tunggu dulu apakah sudah ada beberapa yang menjawab. Kayaknya sudah ada yang jawab beberapa, namun kelihatannya ada beberapa yang masih belum jawab. Oke, saya lanjut karena sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah menjawab, jadi kita lanjut aja kali ini. Saya lanjut. Nah, ini nomor 3. Bisa dilihat nomor 3 di kuis kedua. Di sini dijelaskan wajib pajak atau WP subjektif dan objektif meliputi. Nah, di sini meliputi terus ada simbol kutip kecuali gitu kan. Wah, kata-kata ini kecuali berarti kan yang tidak benar dari jawaban kita. Di sini ada 5 jawaban, bisa dilihat ada A, wajib pajak usaha, B, wajib pajak badan, C, wajib pajak orang pribadi, D, wajib pajak akumulatif, E, wajib pajak perseroan. Jadi kira-kira apa nih jawaban untuk WP subjektif dan objektif meliputi apa ya kira-kira? Sini ada 5 jawaban nih masalahnya kan. Kalian harus memilih satu yang benar-benar jawaban dari soal dari nomor 3 berikut. Kira-kira apa? Apakah wajib pajak usaha ya untuk wajib pajak subjektif dan objektif? Benar atau salah? Ataukah B untuk wajib pajak badan gitu? Atau C kali ya wajib pajak pribadi? Atau D kali yang akumulatif? Atau E wajib pajak perseroan? Kira-kira jawabannya yang tepat yang mana nih menurut kalian? Oke, saya lihat waktunya, saya cek. Kira-kira masih pada bingung kayaknya. Bagi yang bingung, bisa kalian tonton video pembelajaran sesi kedua, bisa download PPT materi sesi kedua, dan bisa baca-baca di ebook atau buku yang kalian sudah beli gitu kan. Mau pengarangnya siapapun, Profesor tetap sama, atau kalian mau langsung belajar atau membaca dari browsing atau internet gitu kan, sama aja. Tapi untuk browsing kalian cek lagi kebenarannya dari maksudnya materi-materi tentang pajak gitu kan. Jadi kira-kira jawabannya yang benar yang mana nih di soal nomor 3? Nah, mungkin udah ada yang jawab nih, sudah sekitar 50% lah saya lihat. Saya kira-kirakan sudah 50% karena sudah jawab. Oke. Karena saya lihat waktunya kalian oke, jadi saya lanjut ya. Nah,
untuk soal keempat di sesi kita di pertemuan kedua, di kuis kedua ini bisa dilihat bahwa akta atau dokumen pendiri dan perubahan dibutuhkan oleh wajib pajak. Akta atau dokumen pendiri dan perubahan dibutuhkan oleh wajib pajak. Kira-kira perubahan apa nih yang dibutuhkan? Nah, itu dia. Di sini ada 5 jawaban nih. Tapi yang mana nih yang benar nih? Apakah A kali ya, orang pribadi? Ataukah B kali organisasi? Atau C kali bersama? Atau D kontemporer? Atau E badan? Kira-kira jawaban yang benar itu seperti apa nih? Apakah A, B, C, atau D? Kira-kira jawabannya yang mana yang benar? Kira-kira jawabannya benar yang mana ya? Mungkin udah ada yang jawab nih mahasiswanya nih. Jadi bagi yang sudah jawab pasti udah tahu nih, paham nih jawabannya, pasti sudah nonton video pembelajaran kita kedua nih dan sudah membaca atau mendownload materi pembelajaran dari pertemuan kedua. Jadi untuk yang belum ada waktu untuk menonton video pembelajaran, harap ditonton video pembelajarannya, dan jika belum mendownload, harap di-download materi pembelajarannya karena jawaban yang soal nomor 4 ini ada di materi pembelajaran seperti itu. Oke, saya lihat waktunya kembali, saya lihat kembali, biasanya saya akan tunggu. Mungkin ada beberapa yang sudah menjawab. Oke, dan saya cek. Dan oke, karena sudah selesai, mungkin sudah semuanya menjawab. Kita lanjut ke di soal berikutnya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk soal kelima di tugas kuis kedua, di sini ada soal nih mengenai pendaftaran wajib pajak instansi pemerintah dengan mengajukan permohonan NPWP secara apa nih? Kira-kira untuk pendaftaran wajib pajak bagi instansi pemerintah itu mengajukan permohonan apa ya untuk NPWP? Di sini ada 5 jawaban nih, kalian harus jawab nih. Gitu kan. Tapi di antara 5 jawaban ini pasti ada satu jawaban yang benar. Kira-kira yang mana nih? Apakah A secara elektronik dan tertulis, ataukah B langsung dan tidak langsung, ataukah C individual dan kelompok, ataukah D bersama, ataukah E digital dan email? Oke, kira-kira jawaban yang mana nih? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Kira-kira pendaftaran wajib pajak instansi pemerintah dengan mengajukan permohonan NPWP secara apa ya? Nah, pasti yang sudah nonton video pembelajarannya pasti paham dan pasti tahu gitu kan. Nah, oke, saya lanjut karena saya yakin udah pada tahu nih, jadi saya lanjut aja kali ya. Nah, sekian eh, slide atau slide berikut yang berhubungan dengan tugas dan kuis di sesi pertemuan kita kedua hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.